Saudara, data 105 juta pemilih pemilu 2019 diretas dan diperjualbelikan di Forum Peretas. Informasi dugaan kebocoran data pribadi yang kembali terjadi di Forum Peretas kali ini menimpa sejumlah pejabat publik di Indonesia. Penjualan data yang diduga data pribadi marak di Forum Peretas membuat sejumlah koalisi masyarakat sipil membuka posko pengaduan data pribadi. Saudara, sejumlah surat rahasia Presiden Joko Widodo, Badan Intelijen Negara, serta dokumen Sekretariat Negara diduga bobol oleh Peretas. Presiden Jokowi telah membentuk tim khusus untuk menghentikan serangan peretas seperti Bjorka dengan melibatkan sejumlah instansi anti serangan siber. Diretas dan diperjualbelikan di Forum Peretas. Namun kami Ini adalah cuplikan berita yang selalu kita dengarkan selama sebulan terakhir tentang lemahnya sistem keamanan data pribadi di Indonesia. Data milik masyarakat seolah menjadi suatu hal yang tidak berharga di negeri ini. Kebocoran data terus terjadi bahkan terhadap dokumen rahasia di level pemangku kekuasaan. Terjadinya kebocoran data yang terlampau sering menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dan menurunnya reputasi pemerintah. Masyarakat Indonesia wajar merasa was-was terhadap keamanan data mereka. Jika keamanan data di level pemerintah saja sangat rentan terhadap serangan cyber. Baru-baru ini, kasus Bjorka menjadi suatu ultimatum bagi pemerintah Indonesia tentang keamanan cyber dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi negara Indonesia yang masih tertinggal. Hal tersebut menjadi gambaran bagi kita bagaimana dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat terjadi, tetapi tidak sepenuhnya didukung oleh nilai Pancasila yang seharusnya diterapkan sebagai nilai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan teknologi seharusnya diabadikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia. Namun, hal tersebut saat ini hanyalah sebuah angan-angan tanpa tindakan. Di sini, kami sajikan pandangan dari beberapa kalangan masyarakat terhadap kasus kebocoran data dan kondisi perkembangan iptek di Indonesia, serta bagaimana penerapan penggunaan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Selamat sore semua, kami dari kelompok 4 akan mewawancarai narasumber untuk membahas topik yang sangat hangat saat ini, yaitu kebocoran data di tingkat pemerintah tentang dokumen rahasia oleh hacker yang berinisial Bjorka. Di sini para narasumber akan dimintai pendapat tentang kebocoran data yang semakin masif di Indonesia. Dan siapakah pihak yang bertanggung jawab akan hal tersebut, serta apa solusi untuk kejadian tersebut. Kemudian, apakah nilai-nilai dasar Pancasila telah diterapkan dalam pengembangan ilmu di Indonesia? Jika sudah, mengapa hal tersebut masih terjadi? Mari kita saksikan dalam wawancara berikut ini. Aku Hanif dari mahasiswa tingkat akhir di Politeknik STAN. Nama saya Iswanto, pekerjaan saya sebagai karyawan swasta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya dan Carita, asal dari Kabupaten Magelang, kelas 2 ST1. Menurut saya hal-hal kayak gitu bisa terjadi mungkin bisa dari kurangnya penerapan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila aja ya kan seperti yang kita tahu kan hal-hal yang kayak gitu kan berarti seakan-akan orang tersebut kan mencuri data yang mengambil data yang bukan hak mereka gitu. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi mungkin di level sekelas pemerintahan ya karena kurangnya perlindungan data aja, ketidakseriusan pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap data warganya. Sebenarnya gini mas, kalau saya pribadi sebagai orang awam ya, jangankan data pemerintah, kan data kita sendiri pun kadang sering bocor, baik itu dengan pasangan maupun dengan teman sendiri. Begitupun dengan masalah data pemerintah, bisa jadi ini juga ada besar kemungkinan ya ada kamuflase mungkin di antara orang dalam ataupun dengan orang-orang tertentu. Hal tersebut menjadi pukulan telak ya, bahwa ternyata keamanan data di negara ini belum
sesempurna itu, masih bisa dibobol oleh istilahnya oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau menurut saya sih sekarang sekarang pemerintah masih kurang serius gitu dalam melakukan kontrol, melakukan perlindungan data terhadap warga-warganya. Buktinya dalam beberapa tahun terakhir masih banyak kasus gitu di berita-berita kayak yang baru-baru ini terjadi, kayak peretasan data NIK oleh hacker yang namanya Bjorka itu sih menurut saya. Tentunya kan yang bertanggung jawab atas bocornya informasi itu ya seluruh orang pemerintahnya, istilahnya anggota pemerintahan, yang seharusnya data masyarakat itu bisa aman dan dijaga dengan baik, tapi kok bisa istilahnya lengah seperti itu, bagaimana? Nah, itu patut menjadi pertanyaan, apakah harus ada reformasi tentang sistem yang digunakan dan lain sebagainya. Dan yang paling bertanggung jawab ya yang mengatur data tersebut, yang menyimpan data tersebut, yaitu pemerintah. Kalau untuk dibilang siapa yang disalahkan, justru seharusnya ini dari pihak cyber ya, seharusnya. Dan bahkan bukan terjadi di Indonesia aja sih Mas, kalau yang saya pikir ya, sebab dari tahun ke tahun yang coba saya perhatikan di dunia internet ini ataupun dunia media sosial ini, sudah seringkali bahkan di negara-negara luar pun ada yang namanya pembocoran data, baik itu dari NASA ataupun segala macam, itu sering saya dapat. Dan itu saya dengar kalau untuk disalahkan ini, kalau saya bilang seharusnya data pemerintah ini harus disimpan baik-baik dengan tim cyber pemerintah. Menurut saya masih perkembangan iptek di Indonesia selama ini masih belum memadai, masih cukup tertinggal, karena seperti yang kita tahu banyak terjadi gitu peretasan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Kalau dibilang tertinggal dengan teknologi kita ataupun dengan sistem keamanan data kita, sebenarnya nggak tertinggal sih kalau saya bilang ya, sebab tahun-tahun belakangan pun kita lihat di Israel terjadi kebocoran data, baik itu dari pihak bank maupun pemerintahan. Begitupun dengan NASA sendiri boleh dikatakan itu super ketat kan, ya kan, baik itu dari gedung ETC-nya segala macam, tapi kenapa masih bisa bocor? Begitupun dengan Indonesia, jadi nggak ada salah yang namanya komputer ataupun internet, itu pasti ada pembocoran publik ataupun ada pembocoran sistem, itu menurut saya. Sangat berkorelasi ya, karena tentang data dan informasi ini kan istilahnya teknologi pada zaman sekarang yang digunakan. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi yang bagus, harusnya data-data tersebut tuh bisa diamankan lebih baik lagi. Tapi kok menjadi gampang bocor nih, atau emang pemerintahnya yang lengah atau si pembobol ini yang terlalu pintar? Nah, itu salah satu akibat buruk dari perkembangan teknologi yang seharusnya bisa lebih baik, kenapa disalahgunakan. Menurut saya sendiri sudah bagus ya kalau masalah perkembangan iptek, tapi ada kekurangannya, yaitu dari sisi sumber daya manusia. Ipteknya itu berkembang tapi tidak diiringi dengan berkembangnya sumber daya manusia yang ada, sehingga sering disalahgunakan seperti tadi. Menurut saya sih hal tersebut ini ya berkaitan ya sama nilai-nilai Pancasila, sila kedua mungkin ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi seakan-akan dalam pengembangan iptek itu kurang penerapan tentang kurang penerapan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi seakan-akan orang-orang tersebut itu tidak punya etika gitu dalam melakukan. Nah, tentunya ada ya pelanggaran, salah satunya pelanggaran di sila yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini kan menggambarkan sila yang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan kan, istilahnya sila kebaikannya itu mana. Nah, ketika ada pencurian data seperti itu, yang dipertimbangkan adalah akhlak dari sumber daya manusia sendiri.
Nah, bagaimana penerapan sila pertama ini, dan selanjutnya ada sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, manusia yang beradab ini kan juga harusnya mematuhi peraturan yang ada, tidak mencuri dan lain sebagainya, tidak mencuri data, tidak membobol data. Nah, mungkin dari sila pertama dan kedua itu yang dilanggar dalam kasus pembobolan data ini. Ya kalau saya bilang, kalau dari masalah penerapan Pancasila ataupun sila-sila yang diterapkan dengan si pelaku ataupun si cyber ini, kalau saya bilang mereka mungkin ya, terutama untuk pelaku hacker ini, kalau saya bilang ya mereka mungkin hanya menuntut keadilan, menuntut kebenaran apa yang selama ini jadi pembohongan publik ataupun pembohongan kepada masyarakat. Seharusnya pemerintah juga bisa jujur, itu kalau menurut saya. Mungkin menurut saya pemerintah bisa melakukan ini ya, kayak merangkul gitu generasi-generasi muda sekarang kan banyak tuh pasti kampus-kampus kayak meluluskan orang yang punya kemampuan IT yang tinggi-tinggi gitu. Bisa jadi kayak pemerintah melakukan suatu, mungkin aja kayak suatu kompetisi gitu. Jadi nanti orang yang ternyata lolos seleksi atau lolos tes dari itu bisa diajak untuk kerja. Nah, tentunya langkah yang bisa diambil pertama kali adalah memperbaiki sistem pendidikan yang ada. Tujuannya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Ya tadi. Nah, ketika sumber daya manusianya bagus, sepesat apapun perkembangan teknologinya, maka bisa mengiringi dengan baik, diiringi dengan akhlak yang baik, ya, pendidikannya tinggi dan lain sebagainya, sehingga sinkron. Kalau solusi buat saya sebagai orang awam yang notabene saya nggak ngerti dengan sistem keamanan di Indonesia, baik itu keamanan data ataupun keamanan negaranya pun, karena saya orang awam. Yang penting kalau buat saya, sistem perdataan atau sistem cyber yang ada di negara ini, terutama dari menteri teknologinya ya, itu harus diperketat, baik itu sistem maupun semuanya. Itu menurut saya. Menurut saya penerapan nilai Pancasila yang sekarang yang sudah terjadi sih menurut saya cuma formalitas aja ya, belum untuk realitanya masih belum terlalu diterapkan secara serius sih. Kalau buat saya, alhamdulillah ya, saya selama saya sekolah bahkan sampai saya sekarang udah punya anak, kalau saya bilang kemajuan sistem teknologi di Indonesia ini, kalau saya bilang udah maju. Kalau saya bilang ya, dibanding ketika saya sekolah di tahun 90 sampai 2000-an, kita masih kalah. Tapi alhamdulillah sekarang ini perkembangan sistem yang ada di Indonesia, terutama Jakarta, alhamdulillah sudah berkembang, khususnya Indonesia sudah mulai berkembang. Terus itu aja. Komentar saya pendapat saya terhadap kejadian ini ya lebih ke tadi sih, meningkatkan mutu manusianya, kependuduknya itu supaya bisa mengiringi perkembangan ilmu pengetahuan. Maka harapan saya juga semoga bisa lebih baik di kemudian hari. Dari ketiga narasumber yang kami wawancarai, terlihat bahwa kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia menjadi hal yang sangat disayangkan. Adanya kemajuan teknologi seharusnya didukung oleh keamanan data yang juga mengalami peningkatan. Tak hanya pemerintah, kita pun dapat turut serta menjaga keamanan data pribadi milik kita agar tidak disalahgunakan. Sumber daya manusia berpendidikan pun turut andil dalam membantu mengatasi dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia harus senantiasa berkembang, berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar hal-hal yang merugikan rakyat dan bangsa Indonesia seperti halnya kebocoran data ini dapat dicegah.
sebagaimana konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang terdiri dari setiap ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, serta pengembangan itu harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal dari pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi itu sendiri. Pancasila juga dapat berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Tak hanya itu, setiap pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia agar sejalan dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia.